Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Sekarang kami mau ibadah. Kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat datang di Kisah Anugerah. Shalom adik-adik, bertemu lagi di Kisah Anugerah. Pada hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena pemeliharaannya, oleh karena berkat dan pertolongannya kita bisa ada sampai hari ini dan kita bisa mengikuti Kisah Anugerah. Puji Tuhan. Sekarang kita akan terus memuji Tuhan karena Tuhan selalu memberkati kita, karena Tuhan selalu menolong kita. Kita mau katakan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama untuk memuji Tuhan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Lagi, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji. Puji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Kita selalu memuji Tuhan karena Tuhan selalu baik bagi kita. Maka kita juga harus menjadi anak-anak yang baik. Harus hati-hati menggunakan mulut, harus hati-hati menggunakan tangan, harus menggunakan hati-hati menggunakan mata. Karena Tuhan Yesus sudah baik kepada kita dan Dia melihat kita. Apakah kita menggunakan tangan, mulut, mata, kaki untuk hal-hal yang baik atau hal-hal yang salah? Seperti lagu, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan
Tuhan yang berkaitan dengan kehati-hatian menggunakan seluruh yang kita punya, termasuk tangan kita, termasuk mata kita, mulut kita, dan semuanya, hati kita, pikiran kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk lipat tangan, tutup mata. Oh iya, lupa Kadira suruh adik-adik duduk kembali ya. Sudah? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan juga kami bisa melakukan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, nah adik-adik sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Siapa yang punya Alkitab di rumah? Semua punya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kadira akan membaca untuk kita. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Lalu ia duduk mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Jadi tujuan orang-orang itu membawa perempuan berzina di depan Tuhan Yesus, supaya mereka mendapatkan Yesus itu. Nah, ayo Yesus, kalau kamu salah ngomong, kami akan menghajar kamu Yesus. Gitu orang-orang ahli Taurat pada waktu itu ya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, maka Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Tuhan Yesus bilang, ya udah, siapa yang tidak pernah ada dosa, siapa yang tidak pernah salah menggunakan tangannya, siapa yang tidak pernah salah menggunakan mulutnya untuk memaki, menjelek-jelekan, melawan orang tua, ayo silakan lempar batu kepada perempuan itu. Tapi ternyata adik-adik, ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan Yesus itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Jadi tadi banyak banget orang, sekarang tinggal Tuhan Yesus dan juga perempuan yang kedapatan berzina itu, yang nakal itu. Yang lainnya sudah pergi. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau?" Pertanyaan Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang." Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, jadi pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar dan orang-orang datang mengelilingi Tuhan Yesus, mendengarkan tentang Tuhan Yesus, mendengarkan Yesus, dan juga ada yang mau datang hanya untuk melihat, ada yang datang untuk meminta tolong kepada Tuhan Yesus, ada yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan dan mau belajar.
Tapi pada waktu itu ahli-ahli Taurat dan juga orang Farisi, siapa sih mereka itu? Nah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang mengerti kitab, yang mengerti agama, yang paham tentang Tuhan sebenarnya. Mereka juga datang. Tapi waktu mereka datang, ahli-ahli Taurat dan ahli Farisi datang bukan untuk belajar, mau mendengar lalu belajar supaya mereka nanti kalau sudah pulang mereka melakukan firman Tuhan. Bukan, tapi mereka datang membawa perempuan yang berzina. Berzina itu apa ya? Berzina itu adalah nakal, perbuatan yang nakal. Perempuan yang nakal kepada laki-laki, ya. Dia nakal kepada laki-laki. Dia berbuat jahat yang tidak baik kepada laki-laki, berzina. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu membawa perempuan itu di depan Tuhan Yesus, dikelilingi oleh banyak orang yang tadi itu. Nah, jadi ada Tuhan Yesus di tengah-tengah, ada perempuan yang nakal tadi, yang berzina tadi di situ juga. Lalu ahli-ahli Farisi dan orang Farisi dan juga ahli Taurat bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Guru, nih perempuan ini baru saja melakukan dosa. Dia berzina, dia nakal, dia melakukan kejahatan bersama dengan laki-laki. Ya, mereka nakal. Dan ini perempuannya. Kita harus apain perempuan itu? Karena kalau di dalam kitab ya, Musa berkata bahwa kita harus melemparnya, menghukumnya, melempar dengan batu. Kira-kira Tuhan Yesus mengizinkan orang-orang untuk melempar batu kepada perempuan itu? Tuhan Yesus mengizinkan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi melempar batu ke perempuan itu? Atau Tuhan Yesus sendiri datang untuk menghukum perempuan itu? Bagaimana adik-adik? Tadi kita sudah membacanya di dalam Alkitab. Tuhan Yesus tidak langsung menghukum perempuan itu. Tuhan Yesus berkata, oke, dia sudah berbuat dosa. Ya, dia sudah menggunakan tubuhnya dengan salah. Ya, dia sudah menggunakan mulutnya dengan salah. Dia sudah menggunakan tangannya dengan salah. Dia berdosa. Nah, sekarang Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kalian semua, di antara kamu sekalian yang tidak pernah berbuat dosa? Ayo silakan hukum perempuan itu. Kira-kira adik-adik, ada enggak orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa? Ada enggak orang-orang yang tidak pernah memakai mulutnya untuk memaki, melawan, menjelek-jelekan temannya? Ada enggak? Ada enggak yang tidak pernah memakai tangannya untuk hal yang tidak benar? Ada enggak? Ternyata semua orang yang ada pada waktu itu, termasuk ahli Taurat dan orang Farisi yang paham, yang mengerti tentang kebenaran, yang mengerti tentang firman, tentang Taurat, mereka juga berbuat dosa. Terbukti tidak ada yang berani melempar perempuan itu. Kan yang boleh melempar siapa? Yang boleh melempar adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ternyata tidak ada yang berani melempar. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa, termasuk ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka semua sudah berbuat dosa. Jadi mereka nggak berani melempar. Akhirnya adik-adik yang tinggal siapa? Tuhan Yesus dan perempuan yang nakal tadi, yang berzina itu. Sudah, lalu kira-kira kan Tuhan Yesus tidak berdosa. Tidak ada satupun dosa dari Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus menghukum perempuan itu enggak ya? Kira-kira Tuhan Yesus mau ngambil batu lalu melempar perempuan yang berzina itu atau tidak? Ternyata tidak adik-adik. Tuhan Yesus berdiri dan bertanya kepada perempuan itu, "Hei wanita, di mana mereka semuanya?
tidak adakah yang menghukum engkau? Lalu perempuan itu menjawab, tidak ada guru, tidak ada Tuhan. Mereka semua sudah pulang. Lalu Tuhan Yesus pun berkata, aku juga tidak menghukum engkau. Hah? Kok Tuhan Yesus tidak menghukum? Apakah Tuhan Yesus berdosa? Enggak, bukan karena Tuhan Yesus berdosa makanya dia tidak menghukum perempuan itu, bukan. Tetapi karena Tuhan Yesus Maha Pengampun. Karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus mau mengampuni orang yang bersalah. Apapun dosa kita, kalau kita mau datang memohon maaf, memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti memaafkan kita. Lalu Tuhan juga memberi kesempatan kepada perempuan itu. Wanita, aku tidak menghukum engkau. Sekarang kamu pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Janji ya, jangan berbuat dosa lagi. Lalu perempuan itu, iya. Dia menjawab lalu pergi. Ingat ya, tidak boleh berbuat dosa lagi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak langsung menghukum perempuan itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus masih memberi kesempatan. Ayo kamu harus berubah ya. Aku menerima kamu, aku memaafkan kamu. Tapi gak boleh diulangin lagi, nggak boleh berzina lagi, nggak boleh berdosa lagi. Tangannya harus dipakai untuk yang benar, untuk menolong, untuk bekerja, untuk memuji Tuhan. Mulutnya dipakai untuk yang benar ya, nggak boleh untuk yang salah lagi. Dipakai untuk memuji Tuhan, dipakai untuk berdoa, dipakai untuk bernyanyi, dipakai untuk mengasihi teman. Matanya juga ya, pikirannya juga, kakinya juga harus dipakai untuk yang benar. Datang ke gereja, datang ke sekolah, datang bantuin mami. Nggak boleh dipakai untuk tendang-tendang ya, nggak boleh ya. Jadi adik-adik, kita kan juga semua pernah berbuat dosa. Kita mungkin ada yang pernah pukul dedenya, pukul maminya. Ada yang pernah mencuri mungkin. Ada yang pernah apa lagi ya, ada yang pernah mengambil buku temennya, ada yang pernah mencuri uang maminya, mencuri permen, mungkin ada yang pernah menjelekkan temennya, ada yang pernah memaki, melawan orang tua dengan mulutnya. Mami nih, aku nggak mau ya, mami jahat. Nah, berarti mulutnya dipakai untuk yang nggak benar tuh. Nah, kita kan mungkin pernah melakukan itu. Mungkin kita pernah menendang barang-barang sampai pecah, sampai mami marah. Mungkin kita pernah menggunakan kaki untuk menendang teman. Nah, sekarang Tuhan Yesus tidak menghukum kita langsung. Aku lempar kamu dengan batu yang besar karena kamu sudah memaki mami, karena kamu sudah melawan, karena kamu sudah memakai tangan untuk mencuri. Enggak, Tuhan Yesus tidak langsung menghukum kita. Ya, Tuhan Yesus buktinya kita ada sampai sekarang. Artinya apa? Tuhan Yesus memberi kesempatan buat adik-adik, buat kita semua untuk berubah. Tuhan Yesus kasih kesempatan kita untuk menjadi anak yang baik. Ayo, aku tidak langsung menghukum engkau. Aku maafin kamu ya. Aku maafin kamu, aku menerima kamu kembali ya adik-adik ya. Tapi kamu harus berjanji tidak boleh berbuat dosa lagi. Bisa gak adik-adik? Bisa. Kita semua harus belajar. Sekarang kita masuk dalam kuis. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus menghukum perempuan yang berzina tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, apa pesan Tuhan Yesus kepada perempuan tersebut? Apa pesan Tuhan Yesus kepada perempuan tersebut? Silakan dijawab dalam waktu 1 menit dan kirim di nomor Kadira.
kisah anugerah kita pada hari ini. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menerima puji-pujian kami dan tolong kami supaya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk tidak berbuat dosa lagi. Kami belajar untuk menggunakan semua yang ada pada kami untuk hal-hal yang benar, untuk memuji Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus selalu mau menerima kami dan juga mengampuni setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami sepanjang minggu ini di dalam sekolah kami, di dalam rumah kami, keluarga kami, dan juga di dalam kesehatan kami. Apapun yang kami alami, biarlah Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kisah anugerah kita sudah selesai pada hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk